Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan masuki ibadah keluarga GKJW dalam rangka Pekan Wanita. Mari kita akan bersama-sama mulai dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama dan yang ketiga, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa Yesus kembali kita siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari pujilah Juru Selamat, Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pemimpin keluarga, yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 314, bait yang pertama, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Kini saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bagian yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini dari Kitab Mazmur pasal 145, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita bersehati di dalam doa.
Ya Bapa di dalam Kristus, kami mengucap syukur jika pada hari ini Engkau masih mengasihi kami, memberikan pemeliharaan, yakni melalui firman yang sudah Engkau persiapkan. Kami tidak mampu melakukannya tanpa bimbingan-Mu. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati kami, mengisi hati kami dengan segala hal yang baik, yang bijak, yang bersumber dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mazmur 145 bait yang ke-10 sampai dengan yang ke-18 yang demikian firman-Nya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian dari Kitab Mazmur 145 bait yang ke-10 dan sampai yang ke-18. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita, siapapun itu, yang mau untuk membaca, merenungkan, dan selalu berjuang untuk membuat nyata firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersyukur atau syukur itu merupakan sebuah bentuk emosi, perasaan positif, sebuah respon emosional dari seseorang terhadap sebuah pemberian. Rasa syukur ini Bapak, Ibu, dan Saudara tidak bisa datang dengan sendirinya, tidak bisa datang begitu saja, tetapi rasa syukur ini perlu dilatih, sehingga seseorang akan menjadi terbiasa dengan rasa syukur itu. Perlu berlatih terus, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Karena memang berlatih itu mengartikan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu terus-menerus tanpa henti. Sebagai sebuah sikap Bapak, Ibu, dan Saudara, rasa syukur ini akan mempengaruhi seseorang dalam menanggapi atau bereaksi terhadap sesuatu atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak terlatih dalam bersyukur, maka dia hanya mampu berterima kasih, hanya mampu berbahagia, hanya ketika mereka ini mendapatkan kebaikan saja dan terlebih sesuai dengan harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Daud adalah seorang pilihan Allah yang tidak hanya terkenal oleh parasnya yang elok serta kepopulerannya di dalam menjadi seorang raja bagi Israel. Ia juga terkenal sebagai tokoh Alkitab yang handal dalam bersyukur atas semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dan tulisan-tulisan di dalam kitab Mazmur ini Bapak, Ibu, sebagian besar membuktikan itu. Membuktikan bahwa Daud adalah seorang yang benar-benar handal di dalam bersyukur. Ia mau berlatih bersyukur, melakukannya berulang-ulang tanpa mengenal situasi atau peristiwa yang menghampiri dalam hidupnya. Saat keadaan baik pun juga dalam keadaan buruk,
Daud terus melakukan syukur, syukur, dan syukur. Dalam kesusahannya, dalam keberdosaannya, bahkan dalam kejatuhannya, Daud tetap dapat melakukan syukur. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa bisa demikian? Mengapa Daud bisa senantiasa bersyukur? Yang pertama, Bapak Ibu, sebab dia selalu dapat menemukan alasan untuk itu. Dia selalu bisa menemukan alasan untuk dia bersyukur. Yakni keyakinan yang kuat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Ia juga mengamini bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat yang ke-9 menuliskan tentang itu. Dan khususnya Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam bagian ini, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18, Daud juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah penopang, penegak, adil dalam segala jalannya, serta penuh kasih setia. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di tengah badai sekalipun, Daud tetap mampu melihat kekuatan Allah yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi alasan yang begitu kuat bagi Daud untuk terus bersyukur dan bersyukur. Nah, yang lebih menarik lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bagian yang kita renungkan pada hari ini, Daud ternyata juga mengajarkan bagaimana cara bersyukur. Alasan dia sudah mengisahkan pada kita. Lalu kemudian cara bagaimana dia bersyukur. Yang pertama Bapak, Ibu, bahwa Daud mengucapkan terima kasih, memuji, memuliakan Tuhan. Dan bahkan Daud mengikrarkan aktivitas ini sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan seterusnya dan selamanya, setiap hari. Itu di dalam pasal yang sama pada ayatnya yang pertama dan yang kedua, Bapak Ibu. Mengikrarkan itu sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan seterusnya dan selamanya, setiap hari. Dan yang kedua, Bapak Ibu, cara yang kedua yang diajarkan oleh Daud dalam hal ini adalah melakukan aktivitas bersaksi tentang kebaikan Allah itu kepada yang lain. Ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Dan ternyata Daud juga sudah melakukan itu untuk para pembaca di segala zaman dan di segala tempat. Dan itu pun dibuktikan melalui ayat-ayat di dalam bagian yang kita baca hari ini. Ya, tiba saatnya semua orang yang pernah menerima pemberian Tuhan, pemberian Allah itu mengisahkan kepada sesamanya. Mengisahkan kepada orang-orang yang dia jumpai, kepada generasi penerusnya. Tujuannya jelas bahwa supaya semua orang dan segala yang dijadikan oleh Allah itu akhirnya ikut terhisap di dalam sikap hidup Daud. Yakni selalu bersyukur di setiap peristiwa kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang yang mengungkapkan rasa syukur secara teratur itu umumnya memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat emosi positif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Lalu kemudian memiliki watak yang lebih baik dalam hidup ini. Tidak mudah menunjukkan sikap negatif, tidak mudah menunjukkan emosi negatif, lebih optimis, kemudian memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Dan kemudian juga Bapak Ibu, orang yang mengungkapkan rasa syukur secara teratur, itu umumnya memiliki suasana hati yang nyaman, yang tentram, dan damai. Ya, mereka lah orang-orang yang bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam hidup sehari-hari ada banyak cara untuk bersyukur. Yang pertama, berterima kasih pada Tuhan atas segala pemberiannya. Berterima kasih kepada sesama atas apa yang sudah mereka lakukan
untuk kita. Dan kemudian yang sering kali kita lupakan, khususnya juga bagi para wanita GKJW, karena hari ini adalah, minggu ini adalah Pekan Wanita, yaitu berterima kasih kepada diri sendiri atas hal baik yang sudah kita lakukan. Acap kali perempuan lupa, begitu banyak hal yang kita lakukan untuk orang lain. Begitu banyak hal kita menyediakan diri untuk orang lain, berterima kasih juga atas apa yang mereka lakukan. Tetapi kita lupa, terima kasih diriku bahwa aku sudah melakukan semua itu untuk anggota keluargaku, untuk teman-teman sepelayananku. Dan kemudian cara berikutnya yang juga sering kali dilupakan, yaitu berterima kasih kepada alam atas apa yang sudah mereka berikan untuk menunjang kehidupan kita. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada banyak cara yang lain untuk kita bersyukur. Apapun cara itu, Bapak Ibu, akhirnya bisa mencerahkan pikiran kita dan membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Dan akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, para wanita GKJW, janganlah lelah untuk bersyukur. Saya yakin perempuan itu diciptakan dengan sebuah kelebihan, dengan sebuah kreativitas untuk bersyukur kepada siapapun dalam hidup ini. Bersyukur, hanya itu yang bisa kita lakukan, karena bersyukur itu akan menjadikan kita kuat dalam menghadapi dinamika hidup yang serba mengejutkan ini. Selamat berlatih, terus dan terus bersyukur. Jangan bimbang, jangan ragu, karena Roh Tuhan senantiasa membimbing kita semua, bagi para wanita, anggota keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat hening. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara salah satu cara untuk kita bersyukur atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan mempersembahkan sebagian berkat jasmani dari Tuhan yang akan kita kembalikan juga kepada Tuhan melalui gereja ini. Dan kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 335, baitnya yang pertama, Manusia yang Meluku. Kita akan mengambil saat teduh untuk kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam Kristus, karena Engkau telah mengajar kami melalui firman-Mu, Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan ke-18. Bagaimana kami terus untuk berlatih bersyukur, karena itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan dinamika ini.
Dan kami tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kemanusiaan kami. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan. Maka kami berserah Tuhan, bimbinglah kami senantiasa untuk menjadikan nyata firman-Mu ini. Ya Tuhan, di tengah pergumulan hidup yang sangat memprihatinkan ini, kami senantiasa rindu berdoa bagi siapapun yang hidup di dalam pergumulan ini, gereja, para pelayan. Engkau tahu Tuhan, kami dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Kami tetap punya cara untuk kami bisa melayani jemaat-Mu. Kadang kami mengaku, kreativitas kami, kemampuan kami sangat terbatas untuk memasuki era digital ini dan khususnya juga di era pandemi ini. Namun kami percaya Tuhan, ada banyak warga jemaat yang akan memperkuat pelayanan kami. Talenta-talenta mereka lah yang nantinya akan turut menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melayani, sehingga warga jemaat dimanapun kami berada, mulai dari Jawa Timur, di Jawa Timur ini mulai dari Banyuwangi sampai dengan ujung barat Jawa Timur ini, kami tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, oleh karena itu kuatkan kami para pelayan dan juga seluruh warga jemaat untuk kami tetap mampu bersyukur di tengah situasi yang sulit ini. Dan kami tetap bisa berjumpa dengan Allah dengan cara yang memang harus kami lakukan saat ini, dengan media digital. Ya Tuhan, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan memang tidak seberapa. Tetapi ini adalah kekayaan yang luar biasa, karena dalam kami mengumpulkan, kami dasari dengan rasa takut akan Tuhan. Kami dasari juga dengan rasa syukur bahwa semuanya ini merupakan pemberian-Mu. Tentu akan kami kembalikan dengan penuh rasa syukur kepadamu juga Tuhan. Kami percayakan pengelolaannya pada gereja. Dan itu semua berkat pimpinan-Mu, maka akan menjadi berkat bagi kami, akan mendukung seluruh kegiatan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami tidak hanya berdoa bagi gereja kami dan orang-orang yang ada di dalamnya. Terlebih kami rindu untuk senantiasa berdoa bagi pemerintah kami, tenaga medis yang saat ini juga tengah berjuang lebih keras lagi jika dibandingkan dengan masa yang pertama pandemi di awal-awal tahun 2020. Kami tidak bisa merasakan betapa penatnya mereka, betapa lelahnya mereka, pemimpin kami, para pejabat, dan bahkan juga para tenaga medis. Tuhan, tetapi yang bisa kami lakukan, mendoakan mereka dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh tertuju kepadamu Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang merupakan wujud-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, datang menyertai kami, menguatkan kami, pemerintah kami, pemimpin bangsa kami, para medis, untuk mereka terus melakukan apa yang menjadi tugas mereka, bukan semata-mata Tuhan untuk memperoleh upah, tetapi yang mereka lakukan untuk menyelamatkan sesamanya, untuk membawa negeri kami ini dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Bagi para pasien COVID dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini Tuhan, mereka sungguh sangat terbeban. Mereka diwarnai dengan perasaan takut dan cemas apa yang akan terjadi besok. Kami tidak bisa memaksakan diri untuk kami sehat, kami tidak bisa memaksakan diri untuk kami bebas dari infeksi corona ini. Yang bisa kami lakukan adalah menerima bahwa semuanya ini menghadiri kehidupan kami. Dan keluarga, bahkan juga pelayanan dari gereja meskipun dengan secara virtual. Kami percaya juga Tuhan itu sedikit meringankan bagi mereka yang sedang terinfeksi. Dan ada banyak cara yang lain lagi Tuhan yang Kau nyatakan bagi mereka untuk mereka tetap kuat, mampu menerima kenyataan ini dan senantiasa berserah. Yaitu juga melalui keluarga, kerabat yang terus membersamai mereka meskipun dengan berjarak. Kami serahkan mereka Tuhan, semuanya dalam pengasihan-Mu, semuanya dalam pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa bagi
keluarga, pekerjaan, dan pergumulan kami yang juga sedang mengalami kehidupan yang carut marut. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka kesulitan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Sementara anggota keluarga membutuhkan pemenuhan itu. Tuhan, kami yakin bahwa di seberang sana masih banyak orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih. Lembutkan hatinya untuk mau berbagi bagi keluarga-keluarga yang sungguh sangat berat menghadapi virus pandemi ini. Mampukan kami untuk menjadi keluarga-keluarga yang saling membantu, saling mendukung. Sangkul sinangkul ing pot repot, sehingga kami semua bisa melewati pergumulan yang sangat sulit ini. Ya Tuhan, begitu panjang doa sembahyang kami, terlebih kami yang saat ini tengah hidup di dalam pergumulan yang berat ini. Kami hanyalah manusia biasa, tidak mampu menyatakan itu. Hanya Engkau yang memampukan Tuhan. Maka biarlah seutuhnya doa sembahyang kami ini kami serahkan kepada Engkau, Allah yang kuasa, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menopang. Dan doa Bapa kami adalah doa yang luar biasa yang menguatkan kami hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 402 bait yang pertama, Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga. Dalam rangka Pekan Wanita ini, kita akan mengambil saat teduh dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.